Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga Allah terus menjaga kita dan memelihara kita sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berkaitan dengan meniti amalan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hal ini penting agar kita kemudian di bulan Ramadan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita kemudian bisa maksimal di bulan Ramadan, ada 3 hal yang perlu kita kemudian fahami dan ketahui bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalisasi diri sebelum Ramadan sebagai bentuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua adalah optimalisasi dalam proses beribadah di bulan Ramadan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melihat dari hasil ibadah kita di bulan Ramadan. Apa yang disebut dengan output dari bulan Ramadan itu sendiri. Mari kita lihat pertama. Yang pertama adalah berkaitan dengan optimalisasi sebagai persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hal penting yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan, maka kita akan lihat bahwa Ramadan ini bukan beban. Ramadan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ada 8 poin berkaitan dengan kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah memanggil kita dengan panggilan terindah. Wahai orang-orang beriman. Bukan panggilan sembarangan, tetapi digunakan panggilan terindah dengan menggunakan wahai orang-orang beriman. Yang kedua adalah bahwa puasa ini bukan diwajibkan kepada umat Islam semata, tetapi telah diwajibkan juga kepada orang-orang terdahulu, sehingga tidak lagi menjadi beban. Sekiranya puasa ini hanya wajib bagi kita sebagai umat Islam, itu akan memberatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Yang ketiga, ternyata dari puasa ini ada hasil yang ingin dicapai. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apakah kita memang butuh takwa? Iya, semua orang yang menginginkan keselamatan akhirat butuh takwa. Karena hanya orang-orang bertakwa itulah yang berhak mendapatkan surga Allah. Takwa itu merupakan tiket untuk mendapatkan surga Allah di akhirat kelak. Setiap yang ingin masuk surga, Allah akan bertanya, mana tiket takwanya? Bila kita tidak memiliki tiket ini, maka tidak mungkin akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah penting, dan untuk mendapatkannya jalan tolnya adalah melalui puasa di bulan Ramadan ini. Yang keempat, ketika Allah menyebutkan berapa hari berpuasa di bulan Ramadan, Allah tidak menunjuk bahwa 1 bulan, tidak. Tetapi Allah menggunakan pendekatan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Maka teman-teman semua ketika ingin beribadah secara baik, maka pandanglah ibadah itu dengan pandangan minimalis. Jangan melihat dengan pandangan maksimalis. Oh, berapa hari berpuasa? Hanya beberapa hari. Berapa jumlah juz Al-Quran? Hanya 30 juz. Berapa kali sholat dalam sehari semalam? Hanya 5 kali.
Kalau kita menggunakan pendekatan minimalis, maka insya Allah itu akan terasa ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini, puasa ini hanya diwajibkan kepada orang yang mukim dan kepada orang yang sehat. Adapun terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang kemudian musafir, Allah tidak wajibkan berpuasa kepadanya. Berdasarkan firman Allah pada ayat berikutnya, barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka bisa diganti puasa itu pada hari-hari yang lain atau membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa lagi. Maka sesungguhnya puasa ini bukan hal yang memberatkan, kan hanya diwajibkan kepada orang mukim dan hanya diwajibkan kepada orang yang lagi sehat. Yang keenam, kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini adalah bahwa puasa ini diwajibkan pada bulan yang sangat mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa disebut mulia? Karena satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Adapun 11 bulan yang lain tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan namanya. Allah hanya menyebut bahwa jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang haram, dimuliakan dan disucikan oleh Allah, tidak boleh berperang di dalamnya. Tidak disebutkan namanya, tetapi khusus untuk bulan Ramadan Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi ketika Allah merintahkan kita berpuasa, Allah pilihkan bulan terbaik, bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran dan satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang keenam, keistimewaan dari bulan Ramadan, dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, adalah di dalam bulan Ramadan itu Allah kabulkan semua doa yang kita panjatkan kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad terkait dengan aku, katakan kepadanya, aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan doanya. Jadi di bulan Ramadan, insya Allah seluruh doa yang kita panjatkan, mau di pagi hari, mau di siang hari, terutama jelang buka puasa, Allah akan kabulkan. Di malam hari setelah tarawih, jelang subuh, ketika kita kemudian bangun untuk sahur, qiyamul lail, berdoalah di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Doa apapun yang kita minta, Allah pasti akan kabulkan. Maka bulan Ramadan ada kasih sayang Allah, karena Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Yang terakhir, bahwa ternyata di bulan Ramadan ini kewajiban berpuasa hanya di siang hari. Pada ayat 187 Allah katakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Bagi orang yang telah bersuami istri boleh melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Bagi kemudian orang yang ingin makan di malam hari, fakulu washrabu, silakan makan, silakan minum. Inilah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Maka mari kita memandangnya bahwa Ramadan bulan kasih sayang, bukan bulan beban. Berikutnya yang harus kita lakukan sebagai bentuk persiapan sebelum kita masuki bulan Ramadan, yang pertama adalah sebelum kita masuki bulan Ramadan, selain tadi yang saya sebutkan, yang pertama kita harus menyiapkan pemahaman. Siapkan pemahaman, persiapkan pemahaman bahwa bulan Ramadan tadi adalah bulan mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal kita. Pahami dan kemudian pelajari secara mendalam terkait dengan Ramadan ini. Persiapan pemahaman. Yang kedua adalah yang perlu kita juga lakukan adalah persiapan lingkungan. Mulai saat ini teman-teman semua mempersiapkan lingkungannya dengan baik. Yang tadinya Quran masih berada dalam lemari, keluarkan semuanya. Taruh dan simpan di atas tempat duduk di atas meja yang sering kita ada di sana. Silakan kemudian dibuka, yang belum punya Quran dibeli Quran yang banyak agar betul-betul kemudian bisa berinteraksi Al-Quran di bulan Ramadan. Persiapan lingkungan. Berikutnya adalah persiapan fisik. Fisik kita harus dipersiapkan karena sesungguhnya kita akan berpuasa selama 30 hari di siang hari di bulan Ramadan. Yang berikutnya tentu yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan ruhiyah.
Sebab segala sesuatunya apabila ruhiyah baik, maka akan diterima dengan baik, karena ini terkait dengan masalah hati. Yang terakhir, kalau seandainya memiliki harta, persiapkan harta agar bisa bersedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Itulah bentuk-bentuk persiapan yang kita bisa lakukan sebelum Ramadan. Lalu apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Optimalisasi apa yang perlu kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan? Ada 6. Inilah ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa itu sendiri. Berpuasa dengan baik dan benar. Berpuasa dengan baik dan benar. Apa yang dimasukkan berpuasa dengan baik dan benar? Artinya hindari semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, hindari semua hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya orang awam selama ini hanyalah menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tetapi tidak sanggup untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga betapa banyak orang yang berpuasa hanya perutnya berpuasa, tetapi kemudian telinganya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa, kemudian anggota badan yang lain tidak berpuasa. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kan min shaimin laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kita tidak menginginkan kemudian kita hanya berpuasa dengan meninggalkan makan, lapar, dan meninggalkan minum. Tetapi yang kita ingin lakukan adalah meninggalkan semua maksiat yang bisa menjadi sebab pahala puasa kita menjadi batal. Itulah yang dimaksudkan dengan berpuasa dengan baik dan benar. Artinya meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, meninggalkan semua yang bisa membatalkan pahala puasa. Berikutnya, ibadah yang bisa dilakukan dan dimaksimalkan di bulan Ramadan adalah membaca Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu lewat membacanya, ataupun mentadabburinya, ataupun menghafalnya, atau mengamalkannya, atau menyampaikan kepada orang lain. Hal itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Intinya berinteraksi dengan Al-Quran. Perhatikan para salafus saleh kita dari kalangan sahabat. Utsman bin Affan, Abu Darda adalah orang yang terbiasa mengkhatamkan Qur'annya sehari di bulan Ramadan. Bahkan beliau terkadang mengkhatamkan Qur'annya 1 rakaat dalam salat tarawihnya. Bandingkan dengan para imam a'immatul mazahib, imam-imam mazhab. Imam Asy-Syafi'i bisa khatam Qur'annya di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Demikian juga Imam Hadis, Imam Bukhari, khatam Qur'annya selama bulan Ramadan sebanyak 10 kali. Itulah potret para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut berikutnya. Kemudian mereka banyak mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Harus banyak khatam dan banyak berinteraksi dengan bulan Ramadan, dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, di mana di dalamnya itu lebih cepat masuk ke dalam hati ketika kita berinteraksi dengannya dibanding di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita lapar. Orang yang lapar perutnya insya Allah sangat mudah masuk Al-Quran ke dalam hatinya, sehingga bisa merubah perilaku dan karakternya. Itu yang kedua, bagaimana kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya berharap kepada teman-teman semua, adikku saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamkan Quran minimal sekali. Kalau bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, luar biasa. Minimal sekali khatam selama bulan Ramadan. Artinya usahakan setiap hari di bulan Ramadan 1 juz bacaan Al-Qurannya. Yang ketiga, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan para guru-gurunya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Doakan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Doakan para guru-gurunya, ustadznya, para asatidzah yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Doakan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bahagia dunia, selamat akhirat. Doa kita di bulan Ramadan sangat bisa dan sangat besar peluangnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, perbanyaklah istighfar. Mengapa? Karena
Berbahagialah orang yang bertemu dengan kitab catatan amalnya di akhirat dengan istighfar yang banyak. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Berbahagialah, kata Siti Aisyah, bagi orang yang mendapati catatan amalnya di akhirat itu dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa kita lakukan atau kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Boleh jadi tahun ini, Ramadan kali ini, kita tidak bisa beriktikaf di masjid, tetapi bisa dilakukan di rumah. Karena ada uzur, sehingga tidak bisa lakukan di masjid. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian beribadah seperti ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan atau selama kita berada di masjid. Insya Allah, i'tikaf seperti itu juga, itu bisa masuk, dicatat sebagai i'tikaf yang yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibadah yang kita bisa maksimalkan selama bulan Ramadan adalah mari kita jangan abaikan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Adalah seluruh salat sunat yang kita lakukan setelah Isya sampai jelang subuh. Mau tarawih, mau qiyamul lail atau tahajud, selama posisi sebagai salat sunat, maka bisa dikategorikan sebagai qiyam Ramadan. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena mengharap pahala, karena semata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya. Maka lakukan tarawih. Kalau seandainya tidak bisa di masjid karena ada larangan dari pemerintah dan ada fatwa dari ulama yang menganjurkan kita beribadah di rumah, salat tarawih, salat berjamaah, salat Jumat di rumah, maka tetap harus melaksanakan salat tarawih di rumah bersama dengan keluarga. Yang terakhir, ibadah Ramadan yang bisa kita lakukan dengan baik di bulan Ramadan adalah memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, dan termasuk dalamnya adalah membagikan takjil kepada tetangga dan kepada orang lain. Itu bisa dilakukan juga, bagian dari pengorbanan harta dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keenam ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Selain itu masih ada yang lain, silakan saja ditambahkan. Termasuk kemudian berbuka apabila azan telah berkumandang, atau bahasa hadisnya mempercepat buka puasa, kemudian menunda waktu sahur. Itu bagian dari ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Yang intinya adalah fahami, seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan lipat gandakan semuanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan berlipat ganda. Maka maksimalkan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Yang terakhir yang saya sampaikan teman-teman semua, bahwa ketika kita beribadah, jangan hanya melihat dari prosesnya, tetapi apa outputnya. Maka ketika beribadah, kira-kira ada outputnya lah atau tidak. Karena seluruh ibadah yang tidak ada hasilnya, tidak ada outputnya, itu bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ketika Allah menyinggung orang munafik yang rajin sholat tetapi outputnya tidak ada. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Enggan memberi bantuan kepada orang lain, maka Allah katakan neraka wail walaupun mereka adalah orang-orang yang salat. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, termasuk beribadah di bulan Ramadan, perhatikan apa outputnya. Itulah sebabnya setiap kali Allah menyebut ibadah di bulan Ramadan, Allah selalu menyebut apa hasilnya. Ketika Allah merintahkan kita untuk salat, outputnya adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika Allah merintahkan kita untuk berzakat, Allah pun sebutkan hasilnya apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambil zakatnya untuk membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Jadi output dari membayar zakat, harta menjadi bersih, hati menjadi bersih. Demikian juga ketika Allah merintahkan kita untuk berzikir, ada outputnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang berzikir itu harus mampu menenteramkan hati. Artinya, kalau seandainya hanya menghitung jumlah tetapi hati dia tidak tentram, berarti nihil hasilnya, ibadah menjadi sia-sia.
Demikian juga ketika Allah merintahkan kita berpuasa, outputnya apa? Lebih luas. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu disebutkan tujuan beribadah ada empat. Ada empat. Satu adalah untuk menggugurkan kewajiban. Ini paling minimal, dan ini yang sering dilakukan oleh orang awam. Dan saya kira ada teman-teman semua bukanlah orang awam, sehingga beribadah bukan sekedar ingin menggugurkan kewajiban. Walaupun ini penting karena sudah menjalankan kewajiban, alhamdulillah langkah awal kita sudah lakukan. Tetapi jangan lupa harus naik pangkat. Naik pangkatnya apa? Naik pangkatnya itu adalah jadikan ibadah sebagai sumber ketenangan hati. Kenapa Anda sholat? Ingin tentram hatinya. Kenapa berzikir? Ingin bahagia hatinya. Tetapi ini juga belum cukup, kan hanya dirasakan oleh diri kita, belum dirasakan oleh orang lain. Harus meningkat ke yang ketiga. Apa itu? Ibadah adalah sarana merubah karakter. Maka kita akan lihat dalam sejarah bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mengapa? Karena dia adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Maka ketika kita rajin beribadah, maka akhlak kita pun insya Allah akan semakin baik dan semakin meningkat. Maka harus disadari benar, ibadah harus ada hasilnya, terjadinya perubahan karakter. Dan terakhir, tujuan beribadah tentu sebagai sarana agar di akhirat kelak timbangan amal kita menjadi berat. Bagaimanapun di akhirat, setiap kita akan ditimbang amalnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang timbangan amalnya berat, maka berhak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Dan barang siapa yang timbangan amalnya ringan, maka berhak mendapatkan neraka hawiyah. Maka mengapa kita beramal? Agar timbangan amal kita di akhirat kelak menjadi berat. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita di samping betul-betul mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mari kita juga kemudian melihat bahwa saya ingin beribadah agar ada hasilnya yang bisa dirasakan oleh pribadi kita dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain. Dengan demikian, maka seluruh proses ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga kita semua keluarga besar Al-Fida bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kafilah orang-orang bertakwa. Karena di akhirat setiap kita itu ada kelompoknya masing-masing. Maka kelompok Al-Fida mudah-mudahan saja bisa berombongan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencintai kita semua, meridhai kita semua, dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan mari kita kemudian membuat yel bahwa cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.